Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Richard di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Ya, di hari ini ada edisi kata mereka lagi. Kita pengen mengulik bersama salah satu siswa, yaitu adik Latifah Hadianti. Kita mau diskusi bersama seperti apa sih pandangan adik Latifah tentang perubahan-perubahan yang ada di akademik, yang ada di dunia pendidikan di Indonesia, dan kira-kira apa saja yang membantu adik Latifah untuk bisa sampai dengan sekarang. Tapi yuk kita ngobrol dulu. Dek Latifah, boleh kenalan dulu dong. Nama lengkapnya siapa, Dek? Iya, halo. Nama saya Latifah Dianti dari SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Oh, kelas berapa, Dek, sekarang? Kelas 11. Kelas 11, siap. Kelas 11 ngambilnya IPA, IPS. IPA. IPA. Cita-citanya mau jadi apa nih, Dek? Mau dokter sih kepinginnya. Dokter. Waduh, Masya Allah. Mau masuk PTN dokter berarti ya, jurusan kedokteran. Siap. Mau masuk kemana, Dek? Nantinya, Dek? Pinginnya ke UNER, Ke Surabaya. Waduh, kalau bisa masuk UNER kedokteran, top, Dek. Amin. Iya. Didoakan. Dari pertama puasa, mudah-mudahan ijabah. Terima Jadi kasih. teman-teman Smart Generation semua, Dek Latifah ini sangat menarik karena bukan hanya pinter, tapi yang sangat menarik ini sudah ikutan Bimbel katanya ya, Dek Latifah ya? Ikutan Bimbel di mana, Dek? Di cabang pahlawan. Di Primagama ya, tentunya ya. Siap. Dari kelas berapa, Dek? Dari kelas 7 SMP. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman Smart Generation semua, Dek Latifah ini sudah join di Primagama sejak 7 SMP, dan saking cintanya dengan Primagama sampai bikin lagu sendiri, gitu ya, Dek Latifah ya. Boleh dong, dengerin boleh ya, Dek ya? Iya, boleh. Asik, ini jarang-jarang di channel kita ada yang main gitar. Monggo dek, silakan. Primagama terdepan dalam prestasi. Primagama bimbingan belajar para siswa. Primagama, dengan Primagama kita bisa jadi juara di sekolah. Waduh, top banget, top banget, top banget. Itu diminta bikin atau memang inisiatif bikin deh? Itu kan disuruh buat video waktu itu sama Bu Vivin. Nah, Iya. Terus nyanyi-nyanyi aja gitu sama kakak, bikinnya sama kakak sih. oh, ini adik anak kedua atau keberapa? Anak ketiga. Ketiga, siap, siap, siap. Kalau kakak di mana? Sudah kuliah? Sudah. Wah, siap, siap, siap. Ke dokter juga atau enggak? Bukan. Enggak, di UPN. Ya, boleh dong Dek, nanya dong Dek. Tadi kan sudah ikutan Primagama dari kelas 7 SMP ya Dek ya. Ini mau nanya nih, kenapa sih dari kelas 7 SMP sampai dengan sekarang kelas 11 SMP, berarti kan sudah 7, 8, 9, 10, udah 5 tahun ya Dek ya. Itu Iya. kenapa tetap balik lagi ke Primagama, padahal kan di Mojokerto banyak banget bimbel-bimbel yang lain, Dek, termasuk yang online saat ini. Iya, karena kan kakak-kakak saya juga di situ semuanya. Dari Keluarga. ya turun-temurun jadinya. Terus Hmm. apa, dari rekomendasi-rekomendasi untuk kuliah ke depannya juga dari Primagama juga kan kakak-kakak itu. Terus juga keterima pada saat SBM. Jadi ya saya juga tertarik Oh, untuk ikut gitu. jadi kakak-kakaknya itu keterima di SBMPTN dengan bimbingan dari Primagama juga, Dek? Dek. Ya, dari Waduh, cakep. rekomendasi Kakaknya di mana tadi kuliahnya, Dek? di UPN. UPN, jurusan? Yang satu jurusan agribisnis, yang satunya apa IT. Dua-duanya di UPN? Iya. Cakep. Jadi mudah-mudahan ada satu dokter nanti di keluarga ya, Dek, ya, di UNER. Amin. Keren, keren, keren. Dek, latar belakang lagi dong, Dek. Kan walaupun turun-temurun, pasti kan ada faktor dari decision adik ya nih ya.
kenapa mau balik lagi? Apakah memang karena pelayanannya oke, gurunya oke, suasananya oke, temennya oke, atau apa nih Dek yang paling nomor satu yang bikin adik balik lagi tuh 5 tahun gitu? Tenternya enak sih buat diajak, kayak temen aja gitu. Ah, Kalau terus kan sekarang nih, aku SMA 3 sendirian di Cabang Pahlawan itu, sedangkan yang lain itu dari SMA yang lainnya. Tapi Primagama kan ada konsis itu ya, Kak ya. iya. Jadi ya mau UTS kan otomatis jadwal saya kan berbeda dari yang lainnya. Betul. Itu saya Bu Vivin, Bu mau UTS ini, mau UAS ini. Oh iya deh, boleh nanti datang Oh, sendiri gitu. Jadi ya enak. jadi pelayanannya tuh customized banget gitu ya dia sesuai Iya. kebutuhan gitu ya di sana ya. Nah itu sejauh ini pelayanannya memang harus datang fisik atau lewat WA pun juga dibantu deh sejauh ini. Lewat WA juga dibantu sih, Kak. Wah keren. Jadi kayak sekarang nih model-model lagi corona, kalau adik butuh bantuan pun juga masih bisa nanya ya ke Bu Vivin ya. Iya, masih bisa. Sekarang gimana dek? Lagi banyak tugas nggak dari sekolah? Kalau hari ini sih libur, kemarin-kemarin ya masih banyak tugasnya. Oh, setiap hari ada tugas-tugas juga ya. Iya. Dan itu dibantu sama Bu Vivin juga. Ya Dibantu, kalau dibantu juga. ya, Siap. ya Ya. Ini untuk persiapan ujian akhir tahun gimana, Di? Sudah akan diadakan atau sudah diadakan atau gimana kalau di sana di Mojokerto? akan diadakan. Tapi tanggalnya sudah ada belum? Kalau nggak salah 11 Mei Oh, sebentar lagi ya, Di ya. Dua, mulai. Iya. dua, 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 2 mingguan lebih lagi ya, sebentar lagi ya. Waduh, Iya. mudah-mudahan Di, ya. Jadi modelnya berarti online ya, berarti ya? Nggak bisa tatap muka ya, kayaknya ya. Iya. Siap. Wah, berarti Bu Vivim siap-siap membantu. Dek, mau ngomongin soal kuliah. Mau ngomongin soal kuliah dulu nih, Dik. Jadi nanti kan adik mau masuk UNER jurusan kedokteran. Itu lebih prefer masuk SNMPTN atau langsung SBMPTN fokusnya? Gimana, Dik? Ya, pengennya ya SNM. Supaya lebih mudah ya, lebih mudah. Iya. Tapi selama ini dengan Primagama sudah dibantu untuk dipandu ya? Ya, nilai-nilai apa yang harus bagus, terus kira-kira peluangnya seperti apa? Ada ya pendampingan itu ya, Dik? Iya ada. Siap, siap. Boleh diceritain dikit nggak, Dik? Itu kayak gimana, Dik, kalau di Primagama tuh, Dik? Khususnya untuk persiapan SNMPTN ya? Kan mengingat harus mengumpulkan rapot dari kelas 10. Nah, itu, Dik. Iya, biasanya kan kalau Bu Pipin itu tanyanya gimana deh nilai rapatnya, dipantau terus gitu sama Primagama. Oh, siap, Nilai rapat-rapat gitu. siap, siap. Pernah ada nggak, Dik, ketika nilainya, berarti kan kalau kedokteran, berarti kan biasa biologi ya, itu yang kena ya, sama kimia. Ya. Itu pernah ada yang turun dan ada dikasih rekomendasi nggak dari Primagama? Atau nggak pernah turun, naik terus, Alhamdulillah. Masih rata sih kalau sampai sekarang yang Siap. IPA. Siap, 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 bagus. Oke, Dek, ini kita sebelum mau masuk ke yang pertanyaan utama nih, Dek, boleh nyumbang lagu nggak, Dek? Kira-kira nih kan Ade kan talentanya kayaknya banyak di gitar nih. Kira-kira lagi lagu apa, Dek? Monggo, satu lagu lagi. Boleh, boleh. Asik. Apa nih, Dek? Lagu apa, Dek? Lagu Kelangan Rindu, Firsa Besari. Aduh, siap. Berat, Dek. Monggo, Dek, silakan. Dan tunggulah aku di sana Aduh, cakep. mengusapkan celengan rinduku berboncengan dengan mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menari paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Waduh, keren, 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 Dek. Waduh, Generation ini jarang-jarang kita nggak pernah ada musik di channel kita, tapi kali ini dapat 2 musik sekaligus. Terima kasih, Dek.
Dek, balik ke topik utama nih, Dek. Gimana pandangan Adik tentang perubahan dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya sejak Mas Nadiem menjadi Menteri Pendidikan? Dari overall dulu, Dek, lebih positif atau netral atau gimana? Monggo. Kan itu sempat ya ada berita bahwa UN dihapus itu. Tapi itu menurut saya sama aja sih, soalnya kan UN dihapus tetapi masih ada asesmen gitu. Itu Dek. lebih lebih memajukan pendidikan di Indonesia juga kan. Soalnya kayak lebih apa? Lebih mengunggulkan cara berpikir siswa itu bagaimana. Jadi Betul, ya menurut saya lebih bagus sih betul. Sepakat, Dek. sekarang. Jadi kan asesmen yang dicanangkan Mas Nadiem ini kan lebih bersifat internasional ya, mengikuti standar-standar di luar sana. Iya, Dan biar bagaimanapun dunia pendidikan kan harus ada asesmen supaya kita tahu level pendidikan kita saat ini di mana gitu ya, Dek ya. Jadi Adik sangat positif ya terhadap perubahan yang dibawa Mas Nadiem ya. iya, Termasuk soal-soalnya lebih sulit juga nggak apa-apa, Dek. Itu kan kalau kita lihat sekarang soal-soalnya lebih bernalar, bukan yang straightforward. Kalau dulu iya. zaman matematika tinggal X kuadrat tambah 2X tambah 3 maka berapa, tapi kan sekarang dalam bentuk cerita ya, lebih bernalar ya. Enggak, Dek, gimana komentarnya tentang itu? Iya, kalau soal hot sih emang agak bikin pusing ya Kak ya. Tapi ya itu bisa membantu kita menaikkan level lagi. Biar Ah, nggak gitu-gitu aja terus gitu. Kalau menurut saya. iya, 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 iya. Dan kalau di Primagama itu sudah banyak gak sih, Dik, contoh-contoh soal seperti HOTS atau bernalar ini sudah banyak ya, Dik ya? Wah, Iya, siap-siap. Berarti untuk persiapan UTBK pun untuk tahun depan insya Allah juga optimal ya, Dik ya? Karena kan UTBK ya mungkin bisa jadi hanya TPS saja, tapi kan lebih banyak penalaran ya, Dik, yang dipakai ya nanti ya. Siap. iya. Mau nanya dong sedikit personal, kenapa adik pengen masuk ke kedokteran, apalagi di UNER? Mengingat kakak-kakaknya juga bukan dokter. Apakah ini dorongan dari keluarga kah, atau dari Dik Latifah sendiri, Dik? Eh kalau keluarga kan itu ayah saya ada yang dokter, Oh, dokter hewan di UNER juga. Jadi saya kepingin gitu. Ada yang dokter anak-anaknya. Jadi ya saya kepingin dokter emang. oh Kepingin banget. jadi ayah memang sempat sampaikan bahwa ayah pengen ada salah satu anaknya jadi dokter gitu, atau enggak? Secara eksplisit ngomong? Ya, ya gitu sih. Cuman tapi saya sendiri juga kepingin jadi dokter. Wah, keren. Siap-siap. Berarti ini juga salah satu hal yang sangat bagus, teman-teman Smart Generation semua. Kita sudah bahas di semua video-video kita sebelumnya dalam menentukan jurusan, alangkah baiknya kalau apa yang kita inginkan dan yang diinginkan orang tua sejalan gitu ya, Dek ya. Karena itu insya Allah Ya. doanya juga tambah kencang juga ya dari orang tua ke adik. Pilihan kedua kemana nih, Dek, kalau nggak ke UNER, Dek? Plan B kan saya dari kecil itu bisa nari. Terus sekarang meranah ke musik juga. Ya kepingin ke musik-musik juga sih sebenarnya. Ke seni. Cuman ya Ya. Kemana, Dek? gitu. Dek? Kalau itu sempat melirik ke isi, cuman ya belum tahu lagi insya Allah Ya. Tapi ke situ. kalau terkait ke seni, tadi musik dan lain-lain, orang tua bagaimana? Mendukung? Kalau orang tua sih mendukung aja. Alhamdulillah, itu yang paling penting ya, Dek ya. Karena Iya, bagaimanapun kita maunya, tapi kalau nggak sejalan dengan orang tua juga, ya doanya tadi balik lagi ya, Dek ya. iya. Puasa hari ini, Dek? Eh, enggak, Oh, lagi masih itu. berhalangan. Siap. Iya, Dek, nanya lagi nih, Dek, tentang perubahan pendidikan. Jadi kan di Merdeka Belajar ini bukan hanya yang UN ditiadakan saja, bukan hanya tadi soalnya lebih bernalar, tapi juga masalah RPP itu kan dipersingkat sekali dari sisi gurunya, Dek ya. Nah, kalau dari adik sendiri melihat ini efeknya di sekolah, apakah sudah terasa belum ya? Apakah guru sudah mengajar lebih efektif, sudah lebih atentif, sudah lebih perhatian, atau masih sama saja, Dek, kira-kira, Dek? Dari sisi adik melihat guru. Nah, saya ngerasanya sih kalau pendidikan sekarang itu lebih siswanya yang meng mencari sesuatu, bukan gurunya yang ayo-ayo gitu kan.
Keren, Jadi ya, lebih lebih kreatif aja gitu siswanya, keren, lebih keren. enak. Keren. Apalagi tadi kalau dilihat punya 2 handphone ya dia, jadi bisa langsung kiri kanan ya. Enggak, yang satunya handphone kakak. Jadi benar sekali. Jadi ini adalah tren yang sangat menarik juga jika dibandingkan dengan tren-tren yang generasi sebelumnya ya, Dek ya. Bahwa sekarang generasi sekarang lebih aktif mengejar cita-cita mereka, mencari informasi kira-kira untuk mencapai ke sana harus bagaimana. Jadi mungkin salah satunya itu juga yang mendorong adik untuk tetap balik lagi ke Primagama ya, Dek ya, supaya bisa Iya. mendapatkan kursi di UNER tadi tersedia ya, Dek ya. Siap. Adik-adik, Dek Latifah, ini nanti kira-kira akan lanjut lagi nggak di Primagama sampai dengan SBMPTN nanti pendampingan ke sana? Lanjut sih. Kelas Siap. 12 juga udah daftar saya. Oh, Masya Allah, betul-betul juga. Jadi, walaupun lagi Corona, belum ada tatap muka, juga sudah daftar nih, Dek. Iya, sudah. Ini fans sejati, lihatlah chat-chatnya pun juga warna biru, jilbabnya warna biru, bajunya juga biru. Waduh, top. Pak Dirut Primagama, silahkan. Ini salah satu yang sangat jadi model Primagama. Pinter nyanyi lagi. Dek, mau nanya dong, Dek, soal Merdeka Belajar lagi. Jadi kan bukan hanya untuk di sekolah, tapi nanti juga untuk di kampus ya, Dek ya. Nah, mungkin Adik juga pernah mendengar bahwa Mas Nadiem juga sudah mengarahkan agar belajar di kampus juga bisa digantikan dengan magang di luar. Nah, menurut Adik pandangannya gimana nih, Dek, dari sisi Adik selaku yang akan menjadi calon mahasiswa 2 tahun lagi? Kayaknya sih kalau magang di luar kan lebih mengenal banyak orang lagi. Jadi kayaknya lebih seru. Gitu ya. Jadi Adik sangat mendukung itu ya. Bagi Adik sepertinya lebih pas ya. Iya. Memang sih, apalagi kalau adik nanti masuk sebagai kedokteran, maka kan juga ya ilmu yang didapatkan dari lapangan juga lebih real ya, insya Allah ya, Dik ya. Iya. Iya. Nah, siap. Tinggal 2 pertanyaan nanti. Yang pertama, kira-kira dengan adik mau masuk ke UNER tadi, atau mungkin ke seni rupa, menurut adik sendiri sekarang peluangnya gimana nih, Dek? Untuk SNMPTN dulu nih, Dek. Peluangnya tinggi kah atau bagaimana? Terutama feedback dari teman-teman di Primagama. Kalau di kalau peluang untuk kedokteran kan di sekolah saya masih ada, setahu saya masih ada satu orang aja yang bisa masuk ke Universitas Kedokteran Hewan di UNER. Oke. Jadi peluangnya ya kecil, cuman saya kepingin jadi ya tetap semangat aja. Berarti lebih tetap dioptimalkan dan untuk SNMPTN mungkin adik banyak dapat sertifikat-sertifikat kali ya, Dek ya? Dari Iya, dari gitar dan lain-lain, dari musik banyak juga, Dek? iya. Nah, Alhamdulillah pernah menang juara satu di Universitas Jember lomba musikalisasi puisi dan itu saya dapat golden ticket jadi bisa buat pensi. ya, jadi bagus sekali, Dek. Itu pasti akan sangat berharga di SNMPTN karena kita sudah banyak sekali mengulik cerita-cerita sukses di SNMPTN walaupun kakak kelasnya tidak ada yang masuk ke kedokteran, tapi dengan segudang sertifikat ternyata bisa bagus sekali, bisa lolos. Jadi Amin. terus berkonsultasi, Dek. Nah, yang kedua, Dek, kalau peluang SBMPTN menurut Adik gimana nih? Terutama di tahun ini tidak ada Saintek, tidak ada Sosum, hanya TPS tok. Nah, seandainya Adik menjadi calon mahasiswa yang akan ikut UTBK di tahun ini, itu hal ini perubahan ini akan buat Adik was-wasan atau malah yes, wah, udah nggak usah belajar fisika lagi, matematika, kimia. Iya sih, apa lebih lebih simpel aja kayak nggak kebanyakan tes juga jadi ya sepertinya enak. Tapi artinya ya kemungkinan teman-teman adik juga berpikir serupa ya. Jadi bisa semakin banyak orang yang daftar untuk UTBK juga ya. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya, aduh males daftar UTBK ini pertanyaan susah-susah, wes gak usah. Tapi sekarang dengan TPS mungkin minatnya jadi semakin banyak ya deh ya. Iya. Ya, jadi monggo deh untuk SBMPTN optimalkan TPS-nya seoptimal mungkin karena kita nggak tahu tahun depan kira-kira akan berubah lagi atau bagaimana. Tapi yang jelas tahun ini kan hanya TPS saja ya, Dek ya. Dan tadi Iya. SBMPTN, waduh, insya Allah dengan banyak segudang tadi sertifikat bagus sekali, Dek. Amin. Dek, tolong dong Dek, ini tambahkan sedikit ini opini Adik tentang dunia pendidikan atau bagaimana supaya Smart Generation lainnya bisa mencapai cita-cita, mungkin memotivasi teman-teman sekalian untuk memberikan yang terbaik, karena tadi semua informasi ada di tangan kita dan semua
ya takdir di tangan Tuhan, tapi kita juga berperan besar dalam menjalankannya. Monggo Dek, silakan Dek. Ya, buat teman-teman yang lainnya, kalian harus tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Jangan males-malesan belajar. Cari referensi buat mau kemana, masuk kemana, biar tidak bingung. Jadi tetap semangat aja. Terima kasih. Ya, kira-kira rekomendasikan teman-teman buat join Primagama nggak, Dek? Sangat merekomendasikan sekali. Sangat membantu sih. Nah, jadi terutama tadi ngebantunya adalah di konsultasi yang sangat customizable, bisa kapanpun dan apapun yang ditanyakan bisa dibantu gitu ya, Dek ya? Iya. Jadi, sorry Dek, jadi nambah lagi kan. Adik, pernah nyoba ikutan yang bimbel online? Belum pernah. Siap, siap. Ya, tadi kalau misalnya sudah pernah pengen minta masukannya juga dari pengalaman dua-duanya itu kira-kira gimana? Oh, atau kenapa belum pernah nyoba yang online, Dik? Nah, kenapa? Padahal sekarang kan ada yang gratis, ada yang berbayar, dan lain-lain gitu, Dik. Soalnya kalau saya tuh sukanya yang tatap muka langsung gitu loh. Nggak Ah, bisa yang lebih suka yang langsung, nggak suka yang lihat video gitu oh, sebenarnya. berarti ini ketahuan, ketahuan ya ini di HP-nya banyak dipakai buat sering nonton drakor kayaknya ya. Jadi lagi belajar, ada notifikasi drakor baru, nanti aja deh nonton dulu gitu. Atau buat webtoon, webtoon di line ya paling ya. Oh bener lagi, siap. Ya udah, Dek Latifah, ini terima kasih banyak deh atas opininya. Insya Allah akan bermanfaat buat memotivasi teman-teman sekalian. Jadi yang bisa kita rekap hari ini, ternyata Dek Latifah sudah mempunyai cita-cita sendiri. Dan Alhamdulillah cita-citanya menjadi dokter ini sangat sejalan lurus dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Dan tidak hanya itu, ternyata Dek Latifah juga sangat terbuka komunikasinya dengan orang tua. Bahkan opsi keduanya yaitu untuk seni pun orang tuanya juga sangat mendukung ya Dek ya, Alhamdulillah ya. Dan Iya. tadi kita juga dapat opini dari Dek Latifah tentang perubahan yang ada di dunia pendidikan di Indonesia. Pada intinya sangat positif, terutama untuk adik selaku siswa. Itu ya asesmen ya sangat penting supaya kita tahu ada di level mana. Dan tadi ya soal-soalnya jelimet, tapi insya Allah akan berguna di masa depan ya Dek ya. Dan Iya. perubahan di kampus Merdeka pun juga menurut Dek Latifah juga sangat positif, karena itu bisa memberikan warna dan pengalaman yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan belajar di kelas gitu ya Dek ya. Iya. Akhir tadi adik Latifah sangat merekomendasikan untuk adik-adik mendapatkan pendampingan. Tadi kalau yang di Latifah sampaikan adalah di Primagama, monggo adik-adik sekalian bisa juga mengeksplor seperti apa di sana. Dan walaupun lagi corona tetap mendapatkan pendampingan ya, Dik ya. Apa? Nah, walaupun lagi corona di rumah tetap mendapatkan pendampingan ya dari Bu Vivin. Iya, tetap Nah, masih jadi ada. tetap aja walaupun tidak tatap muka tapi tetap bisa didampingi gitu ya, Dik ya. Dan itu pun bisa customizable. Baik, Dek Latifah, terima kasih banyak Dek Latifah. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai halangannya bisa puasa dengan optimal juga. Jadi Amin. walaupun baru pertama kali ketemu, tapi mohon maaf lahir dan batin. Siapa tahu ada yang kurang berkenan. Dan sukses terus masuk ke UNER. Nanti tahun depan kita ngobrol lagi, kira-kira masuk kemana ya, Dek? Ya. Terima kasih banyak adik-adik sekalian. Makasih banyak Dek Latifah atas atensinya. Dari kami sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.